أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Surat Al-Furqan ayat 2. Ya Allah ya Rabbi ya Karim alladzi lahu kang iku keduwe Allah niki saged na'tun au badalun kama fisawi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim alladzi lahu seringkali biasanya kita maknaninya langsung dados naat dados maknane eco gampang langsung alladzi lahu kang iku keduwe. Ya Allah ya Rabbi ya Karim kang iku keduwe alladzi nazzalal furqana nginggil niku nggih alladzi nazzalal furqana nginggil mulkus samawati utawi keratane pira-pira langit wal ardi lan bumi walam yattakhid lan ora ngalap sapa alladzi lahu mulkus samawati ora ngalap waladan ing anak walam yakun lan ora ana iku lahu keduwe alladzi sapa syarikun atau sapa syarikun kang nyekutoni fil mulki ing dalam keratone wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa khalaqa lan nyiptakake sapa Allah kulla syai'in ing saben-saben suwiji-wiji min sya'nihi kang iku saking tingkai syai' ayyuh laqa utawi yen to den ciptakake apa syai' ayyuh lako harakate ayyuh lako utawi yento den ciptaake apa syek faqaddarahu taqdira faqaddarahu mongko nuli ya Allah ya Rabbi ya Karim nyampurnaake ngoten nggih mongko nuli nyampurnaake sapa Allah ing syai' takdiron kelawan nyempurnakake temenan aisawahu taswiyatan aisawahu tegese ya Allah ya Rabbi ya Karim nyempurnakake ing dalam penyipta tegese nyempurnakake ing dalam penyipta sapa Allah ing syai' taswiyatan kelawan nyempurnakake penciptane temenan nyempurnakake ing barang kang den ciptakake temenan. Pun sakmonten mawon. Terus untuk yang kedua, ayat kedua ini bahas mengenai sifatnya Allah Ta'ala. Yang mana seperti yang didakwakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam ayat ini Allah Ta'ala mensifati dirinya sendiri dengan 4 sifat. Sampean bisa lihat teng ayatnya 4 sifat tersebut adalah alladzi lahu mulkus samawati wal ard 1 yang baginya seluruh kerajaan yang ada di langit wal ardi dan juga bumi. Ini 1 sifat yang pertama. Sifat yang kedua walam yattakhid waladan. Dan Allah Ta'ala tidak mengambil anak, tidak membutuhkan terhadap anak, tidak memiliki anak. Ini sifat yang nomor 2. Yang nomor 3, walam yakun lahu syarikun fil mulki. Dan tidak ada baginya sekutu di dalam kerajaannya. Jadi sifat yang nomor 3 adalah tidak ada bagi Allah sekutu di dalam kerajaannya Allah. Yang nomor 4, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira.
Ini sifat yang nomor 4. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu, kemudian Allah Ta'ala benar-benar menyempurnakan di dalam penciptaannya. Bon, itu murad secara garis globalnya ayat ini tadi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kula lanjutaken malih kita tentang tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya. Niki mboten wonten tafsirannya cuma jiwa khalaqa kulla syai'in ay min sya'niha ay yukhlaqa. Menciptakan segala sesuatu yang memang secara sya'nunya, secara pantasnya itu dia itu diciptakan. Perkara tersebut diciptakan. Mangke keterangan panjangnya. Faqaddarahu taqdira ay sawwahu taswiyatan. Kemudian Allah Ta'ala benar-benar menyempurnakan di dalam penciptaannya. Sekarang kita bahas lebih dalam mengenai tentang 4 sifat yang Allah Ta'ala mensifati dirinya di dalam ayat yang nomor 2 ini dari surat Al-Furqan. Pertama, tengeriki dingendikaaken alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Bagi Allah, yang bagi Allah kerajaannya seluruh langit dan juga bumi. Pertama pembahasannya adalah alladzi. Kalimat alladzi sampean bisa lihat di dalam kitab sawinya itu, Nep. Tengeriki dingendikaaken na'tun lil mausul al awal au bayanun au badalun au khabarun li mahdhufin. Ai huwallazi au mansubun alal madhi wa ma ba'dahu min tamamis zilah. Tengeriki dingendikaaken tarkibnya alladzi ku iso wakeh. Yang pertama bisa menjadi na'at. Kalau menjadi na'at ya berarti maknane alladzi lahu kang iku keduwe. Atau bisa menjadi bayan atau badal. Menjadi bayan atau badal. Berarti kalau menjadi bayan, ataf bayan ataupun badal, ya biasanya maknane niku alladzi lahu nyatane iku keduwe. Nyatane atau tegese niku ataf bayan, nyatane atau tegese. Atau menjadi khobar bagi mahdhuf, khobar yang menjadi khobar yang tadanya dibuang. Cara teng alfiyae wa kullu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma wa kullu ma yu'lamu jaiz. Iya apa bahasanya? Nalfi ya? Dah. Wa kullu ma yu'lamu jaizun kama taqulu fi takama taqulu zaitun ba'da man indakuma. Alfiyah yang ngaten. Pokoknya setiap khobar atau mubtada yang sudah diketahui boleh untuk dibuang. Jadi lagi menjadi khobar dan mubtada yang dibuang ai huwallazi. Berarti makna langsung alladzi lahu kang. Langsung kang utawi alladzi iku kang iku keduwe. Ngoten. Maknane panjang. Au mansubun alal madhi. Ya, mansub alal madhi niku maksude tarkib yang terakhir muji ingsun ing zat kang iku keduwe alladzi. Ngoten. Ini secara ya Allah ya Rabbi ya Karim secara tarkibnya alladzi. Jadi sampean kudu ngerti. Alladzi itu tarkibnya bisa menjadi na'at, bayan ataupun badal. Ini secara garis globalnya. Bon. Sekarang kita ke muradnya. Ini seperti yang didauhkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa Allah Ta'ala lah yang memiliki kerajaan langit dan juga bumi. Tengeriki dingendikaaken kalian Syekh Mutawalli Asy'ari Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh bahwa sampun kula jelasaken bahwa ada 4 sifat dari min sifatil kibriya, dari sifat-sifat sombongnya Allah. Yang pertama yaitu alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang bagi Allah, yang hanya bagi Allah segala kepemilikan segala kerajaannya langit dan juga bumi. Tengeriki beliau dawuh ini seolah-olah untuk menunjukkan atas wujudnya Allah
karena tidak ada jalan untuk mengisbatkan wujudnya Allah kecuali dengan perantara butuhnya seluruh yang ada di muka bumi ini kepada Allah. Mulanya tangri dawuh isyaratan ilah tiya jihadil makhluqat ilaihi subhanahu fi zamani hudusiha wa zamani baqaiha fi mahiyatiha wa fi wujudiha wa annahu subhanahu huwal mutasarrif fiha kaifa yasha. Yang bagi Allah kepemilikan langit, yang bagi Allah seluruh kerajaan langit dan juga bumi. Lah kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kalau kita itu mencermati Al-Qur'an itu memang terkadang lughatnya Al-Qur'an itu berbeda-beda. Kalau di dalam ayat ini itu kan yang alladilahu kepemilikannya itu adalah langit dan juga bumi. Paham ora? Jadi kalau langit dan juga bumi itu berarti cara bahasanya Syekh Mutawalli Asy'arawi iku milkiyati dzarfi atau memiliki terhadap dzarafnya tempatnya. Kan yang jenenge langit karo sing jenenge bumi itu merupakan tempat. Sedangkan kalau di dalam surat nopo tenggeriki disebutkan kalau di dalam surat An-Nur kemarin, di dalam surat An-Nur, akhir-akhir surat An-Nur tenggeriki dikatakan ala innalillahi ma fis samawati wal ard. Jadi redaksinya Al-Qur'an itu dua. Terkadang lillahi ma fis samawati wal ard, ada kalanya lillahi mulkus samawati wal ard. Itu dibedakan loh ya. Antara kepemilikannya itu memiliki terhadap dzaraf dengan kepemilikannya terhadap kepemilikan madruf. Kalau lillahi mulkus samawati wal ard itu namanya kepemilikan napa? Dzaraf. Secara tiga gampang ono kalane botol, ono kalane air yang ada di dalam botol. Kalau botol itu berarti namanya kepemilikan terhadap botol selaku dzaraf, selaku tempat wadahnya. Ada kalanya kepemilikan terhadap air, ya, atau namanya ini kepemilikan terhadap madruf, perkara yang diwadahi. Nah, Al-Qur'an itu lengkap sudah. Status kepemilikannya Allah Ta'ala terhadap alam semesta ini, kalau di dalam ayat ini yang dijelaskan adalah milkiyatud dzaraf, memiliki terhadap dzarafnya, wadahnya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Sedangkan untuk kepemilikan terhadap madruf kemarin sudah dibahas dalam surat An-Nur, akhir surat An-Nur, yaitu alladzi bahasanya ala innalillahi ma fis samawati wal ard. Ya, bahwa sesungguhnya bagi Allah segala yang ada di langit dan juga bumi. Berarti ini namanya milkiyatul madruf, perkara yang ada di dalamnya bumi, yang ada di dalamnya langit. Jadi lengkap ya. Jadi kamu kudu paham bahwa ini milki, kalau dalam ayat ini milkiyatil dzaraf, kalau dalam surat akhir An-Nur, dalam akhir-akhir surat An-Nur itu ala innalillahi ma fis samawati wal ard, itu milkiyatil madruf. Itu yang pertama. Itu sifatnya Allah yang nomor pertama. Ya, ini min sifatil kibriya, ya, bahwa semuanya ini milik Allah, semuanya ini milik Allah. Yang nomor dua, walam yattakhid waladan, dan Allah Ta'ala tidak memiliki, tidak mengambil terhadap anak. Terhadap anak Allah Ta'ala mudah-mudahan nggak ada. Terhadap anak ini mudah nggak ada. Ini untuk menolak terhadap keyakinannya orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasoro, orang-orang Nasrani meyakini bahwa Allah Ta'ala itu memiliki anak. Mulakno teng ngeriki
Ngendikaaken wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Jadi kalau menurut orang-orang Nasrani kan banyak ya golongannya orang-orang itu mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu memiliki anak. Ada yang mengatakan kalau golongannya orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa Nabi Uzair itu anak laki-lakinya Allah. Kalau orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa itu sebagai anak laki-lakinya Allah. Bahkan juga banyak dari golongannya orang-orang yang kafir yang mengatakan bahwa para malaikat adalah banatullah atau anak-anak perempuannya Allah. Kalau dalam ayat lainnya ada, sehingga di dalam ayat ini menjelaskan bahwa walam yattakhid walada. Allah Ta'ala ini pembuatan membutuhkan, tidak mengambil, tidak memiliki, juga tidak membutuhkan terhadap sosok anak. Pun bolak-balik kula aturaken. Kiling-ilingen tenan. Misalnya pelajaran itu dalam pembahasan Al-Quran itu terulang-ulang. Bahwa bedanya, cara bahasanya, alasan Allah Ta'ala tidak membutuhkan terhadap anak, tidak mengambil, tidak mengadopsi terhadap anak, bahasanya ngoten lah. Itu alasannya adalah karena Allah Ta'ala itu berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu butuh terhadap anak, alasannya adalah fannasu tuhibbul walad imma liyakuna imtidadan lidzikri. Alasannya kalau manusia itu memang sangat butuh terhadap sosok anak. Tujuannya apa? Yang pertama, untuk melanjutkan terhadap keberlangsungan marganya. Cara bahasa kasar ngomong, untuk melanjutkan kepada keberlangsungan marganya. Ya, marga itu kalau nggak ada yang penerusnya ya marganya akan mati. Banyak kan ya marga-marga dari para habaib yang istilahnya sudah habis, sudah nggak ada, itu banyak. Maka sama, pertama, manusia itu sangat membutuhkan terhadap yang namanya anak, karena adalah manusia itu sangat membutuhkan terhadap sosok penerus marga yang mereka miliki. Sosok, ya gampangnya ngomong, lidzikri ini marga, ya gak harus marga juga ya, pokoknya yang melanjutkan keberlangsungan penyebutan keluarga tersebut. Itu yang nomor satu. Nomor dua, wa imma liyusanida walidahu hala dha'fihi. Yang nomor dua adalah agar bisa menjadi sandaran bagi orang tuanya tatkala orang tua itu sudah mulai mencapai umur melemah. Nomor loro, alasannya menungso iku butuh anak, engko sesuk lek wis tuwa ben dirambut ambek anake. Butuh sosok penerus pertama, yang nomor dua butuh sosok yang merawat terhadap dirinya. Dan yang terakhir, wa imalil kasroh, ada kalanya untuk akeh-akehan, agreng-agrengan. Wis ya, dadi iling-ilingan nih ya. 3 alasan kalau manusia itu membutuhkan terhadap yang namanya sosok anak. Yang pertama, untuk melanjutkan terhadap marga dan perjuangannya, ya. Yang nomor 2, untuk menjadi sandaran tatkala seseorang manusia itu sudah mencapai umur lemahnya, maka anaklah yang akan membantu dia. Yang nomor 3, yaitu untuk memperbanyak golongannya. Lah sedangkan Allah Ta'ala tidak membutuhkan terhadap hal ini semua. Ya, menungso kan atik mati, sehingga lek mati butuh sosok penerus. Lah beda dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala adalah wal hayyul baqi alladzi la yamut wa la yahtaju liman yukhallidu dzikrahu wa wal qawi alladzi la yahtaju li ghairihi falima idzan yattakhid walada. Manten loh. Kalau Allah Ta'ala adalah zat yang senantiasa hidup ilayo, senantiasa langgeng hidup, ya, berbeda dengan manusia. Sehingga kalau
cara bahasane menungso iku urip gak iso terus, ya berarti kan sosok butuh sosok penerus. Kalau Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha hidup untuk selamanya, ya berarti nggak butuh terhadap sosok penerus. Yang nomor dua, Allah Ta'ala adalah zat al-qawi yang senantiasa maha kuat, sehingga nggak butuh terhadap yang namanya anak untuk menjadi tempat sandaran di kala waktu sudah lemah seperti manusia. Nggak butuh. Allah Ta'ala al-qawi, zat yang senantiasa terus kuat. Dan sehingga kalau seperti itu tidak ada alasan, cara bahasa dengan ya, beda. Allah Ta'ala itu beda dengan manusia yang mana membutuhkan terhadap sosok anak. Bon, itu maksud dari walam yattakhid walada. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kula lanjutaken malih walam yakul lahu syarikun fil mulki. Dan Allah Ta'ala itu tidak memiliki sekutu di dalam kerajaannya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengeriki dingendikaaken walam yakun lahu syarikun fil mulki, berarti ini untuk menegaskan bahwa Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan terhadap sosok syarik atau sosok sekutu bagi Allah. Enggak butuh. Taunya Syekh As-Sawi, beliau dawuh ini untuk menolak kepada golongannya orang-orang yang menyembah terhadap berhala. Banyak orang-orang yang menyekutukan terhadap Allah. Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu enggak hanya satu, tapi ada tiga, atau bahkan ada dewa-dewa, ya, atau bahkan mereka menyembah berhala atas nama ini adalah Tuhan sekutu bagi Allah. Lah itu ditolak dengan ayat ini bahwa walam yakun lahu syarikun fil mulki, bahwa Allah Ta'ala tidak memiliki sekutu di dalam kerajaannya. Lah saiki kelanjutannya ngeten. Arti daripada walam yakun lahu syarikun fil mulki, kan ini untuk menolak terhadap para malaikat, dan untuk menolak terhadap para golongannya orang-orang yang menganggap bahwa Allah Ta'ala itu memiliki sekutu. Ya, memiliki sekutu itu ya dalam semua hal, terutama sekutu dalam masalah penyembahan dan juga yang lainnya. Lalu niki pun sering dibahas, nembe mawon kemarin dibahas di dalam surat Al-Isra kemarin. Dalam surat Al-Isra ayat 42 Allah Ta'ala dawuh qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghu ila dzil arsy sabila. Ucapkan wahai Muhammad, law kana ma'ahu alihatun, andaikan ada bersamaan dengan Allah Ta'ala beberapa Tuhan yang tanda kutipnya menjadi sebagai sekutunya Allah, kama yaqulun, seperti yang mereka ucapkan, idzal labtaghu ila dzil arsy sabila, maka Tuhan-Tuhan sekutu tersebut akan mencari jalan menuju Allah Ta'ala zat yang memiliki arsy. Artinya bagaimana? Niki pun bolak-balik dibahas bahwa kalau Tuhan itu ada sekutunya, niscaya tiap-tiap Tuhan akan menentu, ya, akan memiliki petak-petak kekuasaannya sendiri-sendiri. Tuhan A, Tuhan B, Tuhan A jadi napa iku jenenge Tuhan di petak kewilayahannya sendiri. Tuhan B juga seperti itu. Maka niki pun sering dibahas, maka ketika di petak-petak seperti itu Tuhan A menguasai ini. Ingat sampeyan dibahas nggih. Ora iso, Pak. Secara nalar iku ora iso. Nang di alam semesta ini ada dua Tuhan atau berbilangannya dua Tuhan itu nggak bisa. Harus satu. Kenapa kok nggak bisa? Niki pun bolak-balik kula aturaken. Yang pertama, andaikan dua Tuhan ini cara bahasa kasaran ngomong memiliki wilayahnya sendiri-sendiri, maka pasti ada kalanya yang pertama ada kalanya akur. Cara bahasa kasaran ngomong ngoten. Kalau memang dianggap akur antara Tuhan pertama dan juga Tuhan kedua, maka ini cara bahasanya melanggar aturan sebagai Tuhan.
Ora enek Pak ceritane walaupun Tuhan A dan juga Tuhan B ini podo-podo akure, gak geger cara bahasa kasar ngomong ngono ya. Tapi kalau di petak-petak, oh ini Tuhan A menciptakan wilayahnya, Tuhan B menciptakan wilayahnya. Berarti Tuhan A ini lemah di dalam wilayahnya Tuhan B, Tuhan B lemah di dalam wilayahnya Tuhan A. Sehingga ini menetapkan sifat lemah pada seorang Tuhan, dan Tuhan itu nggak pantas, dan seorang yang lemah itu nggak pantas untuk menjadi Tuhan. Iku lek apa? Akrab cara bahasa. Atau geger, iki yang sering, sing jenenge satu dengan yang lain itu sering kali geger. Kalau geger ada kalanya podo-podo menangi, podo-podo kalae, atau salah satunya yang menang. Dan ketika kok kedua-duanya kalah atau salah satunya menang, itu menetapkan bahwa salah satunya adalah ada yang lemah. Wis niki pun bolak-balik kula aturaken. Ora kenek pokoknya. Pangeran berbilangan itu nggak bisa. Secara nalar itu nggak masuk, ngoten loh. Yang namanya Tuhan itu satu, ngoten loh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus kula lanjutaken malih. Teng mriki dingendikaken walam yakul lahu syarikun fil mulki, tidak ada yang menjadi teman sekutunya Allah di dalam kerajaannya Allah niku mboten wonten. Terus terakhir, sifat yang terakhir yaitu wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu kemudian menyempurnakan di dalam penyiptaannya. Allah Ta'ala benar-benar menyempurnakan dalam menciptakan sesuatu tersebut. Artinya ya napa? Allah Ta'ala yang menciptakan nih sedanten niki semua, Pak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Yang pertama wa khalaqa kulla syai'in, di dalam tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya sampean bisa lihat ay min sya'nihi ayyukhlaqa. Allah Ta'ala itu menciptakan segala sesuatu yang memang tingkahnya umumnya sesuatu tersebut itu memang diciptakan. Dan ngeriki sampean bisa lihat di dalam tafsir As-Sawinya, beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim wa khalaqa kulla syai'in kadalil lima qablahu, seperti dalil kepada lafaz yang sebelumnya. Artinya nopo? Li'annal khaliq likulli syai'in la syarika lahu wa lam yattakhid walada. Jadi koyok-koyok ini adalah penguat untuk sifat-sifat yang sebelumnya. Bahwa kalau Allah Ta'ala itu tidak mengambil anak, tidak memiliki anak, dan tidak memiliki sekutu terhadap di dalam kerajaannya, karena Allah Ta'ala lah yang menciptakan kepada segala sesuatu. Sing nyiptane Gusti Allah. Enggak, maka yang menciptakan terhadap segala sesuatu itu tidak memiliki, tidak mengambil, tidak mengadopsi anak, juga tidak membutuhkan terhadap yang namanya sekutu. Langsung nyiptane Gusti Allah. Yang pertama, ngaten. Yang nomor dua, kenapa kok ada bahasa min sya'nihi ayyukhlaqa, menciptakan segala sesuatu yang sya'nunya perkara tersebut itu diciptakan. Sampeyan lihat dalam tafsir Sawinya yang dikatakan dafa'a bidzalika ma yuqalu innahu dakhala fi syai'i dzatuhu ta'ala wa sifatuh, untuk menolak terhadap anggapan bahwa Allah Ta'ala kan ngeten, secara ilmu tauhidnya boleh nggak sih kalimat syai' itu diitlakkan, dimasukkan bahwa Allah Ta'ala itu termasuk syai'. Syai' itu kan maknanya kan segala sesuatu. Kan ngeten? Maknanya syai' adalah segala sesuatu. Wes wabeh melbu berarti. Sehingga yang menjadi pembahasan adalah apakah Allah Ta'ala itu juga boleh bahasanya ngoten disebut dan termasuk dan tergolong di dalam
syai' segala sesuatu. Ternyata dalam ilmu tauhidnya dari segi Allah Ta'ala itu adalah zat yang maujud, itu boleh Allah Ta'ala itu disifat, bahasan bukan disifat, disebut dengan syai', termasuk daripada syai' segala sesuatu. Paham ya? Sehingga ini akan memunculkan sebuah kemuskilan. Kalau Allah Ta'ala menciptakan kepada, apa yang bahas tauhid ini setengah-setengah aja setengah-setengah lah memahaminya. Sehingga kalau secara bahasa Arabnya itu Allah Ta'ala itu termasuk di dalam syai', akan timbul pemahaman bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan terhadap dirinya sendiri. Kan ngoten, saya aja tengah-tengah aja setengah-setengah loh memahami nih. Kan kalau memahami ayatnya kan berarti wa khalaqa kulla syai'in. Kan ngoten. Apakah memang benar-benar seperti itu? Fa ajaba. Maka dijawab oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli bahwa bi annal murad bi syai' ma sya'nuhu ayyata'allaqa bi al-khalqu wa huwa al-ma'dum. Bahwa segala sesuatu itu yang dimaksud di sini yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, maksudnya adalah sesuatu yang sya'nunya itu diciptakan. Sesuatu yang diciptakan itu adalah sesuatu yang awalnya tidak ada. Al-ma'dum, napa? Sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada itu diciptakan. Ngoten loh. Kalau Allah Ta'ala itu nggak pernah tersifati dengan ma'dum. Allah Ta'ala wujud dari zaman yang tidak ada awalnya. Paham ya? Sehingga jangan salah paham, Allah Ta'ala memang termasuk di dalam syai'. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa Allah Ta'ala menciptakan terhadap dirinya sendiri. Karena nopo? Yang syai' di sini adalah syai' yang sifatnya syai'un ma'dumun. Sesuatu yang awalnya tidak ada, baru Allah Ta'ala lah yang menciptakan. Beda dengan zatnya Allah. Kalau zatnya Allah semenjak dari zaman yang tidak ada awal, itu sudah wujud. Ngoten lah. Pahamono dhewe intine kurang lebihnya seperti itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terakhir tengeriku wa khalaqa kulla syai'in, Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu faqaddarahu taqdira. Dan Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu dan kemudian menciptakannya secara sempurna. Sungguh benar-benar menciptakannya secara sempurna. Itu maknanya faqaddarahu taqdira, yakni sawahu taswiyatan. Allah Ta'ala itu menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya menciptakan. Yes ya. Jadi ini seperti yang ada di dalam surat di akhir-akhir surat Juz Amman itu loh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tangeriku dingendikaken laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini dawuhnya Allah Ta'ala. Terus laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguhnya aku telah menciptakan manusia di dalam bentuk yang paling sempurna. Tapi sebenarnya ini bukan hanya manusia saja nggih, ini global nggih. Ana aisawahu taswiyatan tengriki dikaaken. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wala syakka anna dzalika hasilun ba'da ijadihi ala tabqil ilmi wal iradah. Pun tengriki dikaaken ngoten. Jadi Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu dalam keadaan sangat sempurna.
Kalau ada yang bertanya loh, kalau Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan sempurna, lah terus kenapa kok ada yang cacat, ada yang kurang sempurna, kan banyak ya yang seperti itu. Nah itu jelas, karena memang beda ya. Sya'nunya itu memang Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu, kalau ada yang cacat itu bukan berarti Allah Ta'ala tidak mampu. Lek menungso nyiptakna sepeda, motor, atau mobil, ada yang cacat itu karena manusia itu ajiz atau lemah. Tapi kalau Allah Ta'ala kok andaikan ada makhluknya yang bahasa kasar ngomong cacat, itu bukan karena Allah Ta'ala lemah, tapi Allah Ta'ala sedang menciptakan sesuatu yang kurang sempurna untuk mencapai terhadap sebuah hikmah tertentu. Pun ngoten. Pun niku ngoten mawon kelanjutan minjing wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaquna wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a dharran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Surat Al-Furqan ayat 3 ilahuna wa ba'alam bisawab. Ya, ada. Oke, sampai